Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tulikmia dengan NIM 210621100050 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume saya. Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sedangkan Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dari lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pasal 25A UUD NRI 1945, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara dan pendudukan oleh negara asing. Kita sebagai mahasiswa sudah mempunyai trifungsi mahasiswa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Apa saja trifungsi mahasiswa itu? Yang pertama yaitu agent of change. Agent of change yaitu mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Contoh, ketika di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat ada sesuatu yang salah, jadi kita harus merubah kesalahan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang diharapkan oleh keluarga ataupun lingkungannya. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus mampu berperan untuk kemajuan negeri ini, apalagi mahasiswa sebagai kaum terdidik yang berasal dari berbagai latar belakang ilmiah merupakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan keterampilan yang diterapkan dan harus mampu melaksanakan kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa bukan mereka yang selalu bermain game sampai lupa waktu, padahal mereka memiliki tugas yang lebih penting dari itu. Mahasiswa mereka yang banyak gaya hanya untuk mencari popularitas. Mahasiswa bukan mereka yang banyak bermain ke sana ke sini tanpa tujuan yang jelas.
Tapi, mahasiswa adalah mereka yang hari ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi agen perubahan, karena ada bahu yang dititipkan kepada kita oleh mereka yang merindukan kemenangan dan kesejahteraan, yaitu rakyat Indonesia. Sebagian banyak mahasiswa hanya bisa berbicara bahwa mereka adalah agen perubahan, tapi pada implementasinya mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan. Mereka sibuk dengan julukannya sebagai agen perubahan, yaitu faktanya mereka belum bisa mengubah diri menjadi lebih baik dan lebih produktif dalam menggunakan waktu. Sampai hari ini, banyak mahasiswa yang masih bermain game, pacaran, bermain kesana kesini hingga lupa waktu dan membuang waktu yang tidak jelas. Padahal pada hakikatnya mereka memiliki pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab yang lebih penting dari itu. Sebaliknya, ada yang berharap kepada kita sebagai agen perubahan agar membawa perubahan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu agent of social control. Agent of social control yaitu mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan sosial. Artinya mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi jika keadaan sosial tidak lagi sejalan dengan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, seseorang yang menjadi penggerak perubahan. Mahasiswa bukan sekedar pelajar, tetapi ia juga seorang penggerak. Ia juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Mahasiswa sebagai seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi harus lebih kritis dan lebih peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa tidak acuh terhadap apa yang terjadi pada masyarakat. Mahasiswa sebagai orang yang lahir dari masyarakat harus berperan aktif dalam masyarakat. Sebagai sosok akademisi, sudah seharusnya mahasiswa peduli terhadap kehidupan sosial bangsa. Mahasiswa harus berpikir lebih kritis terhadap masalah-masalah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Mahasiswa harus melindungi. Mahasiswa sebagai orang yang lahir dari masyarakat harus berperan aktif pula dalam masyarakat. Sebagai sosok akademisi, sudah seharusnya mahasiswa peduli terhadap kehidupan sosial bangsa. Mahasiswa harus berpikir lebih kritis terhadap masalah-masalah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Mahasiswa harus melindungi dan membela masyarakat agar tidak dibodohi oleh pihak-pihak tertentu. Mahasiswa harus menjadi orang yang pertama yang membongkar tipuan-tipuan yang tersembunyi yang merugikan masyarakat. Pada saat ini, Indonesia sedang dihadapi dengan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang politik. Konflik politik di Indonesia sudah meluas, melibatkan banyak masyarakat di dalamnya. Jika konflik politik yang terjadi pada pemerintahan ini sudah mulai bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat, sudah seharusnya mahasiswa sebagai kontrol sosial melakukan tindakan untuk membela masyarakat seperti demonstrasi. Tidak hanya demo, mahasiswa juga dapat melakukan diskusi atau kajian-kajian yang membahas problematika dan solusi atas apa yang terjadi pada masyarakat. Sehingga mahasiswa tetap dapat menjadi kontrol sosial di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa. Yang ketiga yaitu iron stock. Iron stock yaitu mahasiswa adalah aset cadangan bangsa yang mana mahasiswa ditunggu kontribusinya terhadap bangsa dan juga lingkungan sehari-hari, dan mahasiswa juga yang akan menggantikan posisi kementerian di hari esok. Jadi mahasiswa dituntut untuk berilmu yang tinggi dan bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju lagi. Salah satu peran mahasiswa adalah sebagai bekal besi. Secara harfiah, iron stock diartikan sebagai stok besi. Namun, secara makna, iron stock berarti mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemegang kepemimpinan bangsa ini. Mahasiswalah yang akan membangkitkan generasi ini dan memperbaiki kekurangan saat ini menjadi lebih baik lagi. Mahasiswa sebagai iron stock berarti bahwa mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Maka dari itu, mahasiswa harus memiliki budi pekerti yang luhur serta moralitas yang baik. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi mahasiswa yang harus duduk mengajar dosen, tetapi juga memiliki intelektualitas dan wawasan yang luas. Misalnya, dengan wawasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan tentang keprofesan, serta wawasan tentang kemasyarakatan. Mahasiswa juga harus mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, sensitivitas
kreativitas yang tinggi, pemikiran yang kritis, serta kemampuan komunikasi yang baik. Mahasiswa mempelajari segala kesalahan dan kekurangan yang dibuat sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat diperbaiki saat mahasiswa siap untuk memimpin bangsa. Mahasiswa juga berpikir kritis dalam melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, sehingga mampu mengembangkan dirinya. Peran Iron Stock dapat dilakukan sedikit demi sedikit, dimulai dari hal kecil, yaitu ikut berpartisipasi dan melibatkan diri dalam acara kampus, maupun ikut berorganisasi di dalam atau di luar kampus.